Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hendila dengan NIM 2005797 dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang struktur atau komponen neraca pembayaran internasional dan faktor pendekatan dari keseimbangan dari neraca pembayaran internasional. Nah, neraca pembayaran internasional sendiri punya pengertian yaitu suatu catatan sistematis resmi suatu pemerintahan tentang transaksi ekonomi, tentang seluruh transaksi ekonomi dari penduduk suatu negara dengan negara lainnya. Nah, penduduk dalam neraca pembayaran internasional ini meliputi perorangan, badan hukum, dan pemerintahan. Nah, dalam struktur neraca pembayaran internasional ada beberapa bagian. Yang pertama ada neraca lancar atau neraca berjalan yang disebut juga dengan current account. Nah, dalam neraca berjalan ini ada terdapat sebuah ringkas tentang transaksi barang dan jasa suatu negara pada periode tertentu. Dalam neraca berjalan ini ada 3 bagian, yakni neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca non balas jasa. Nah, neraca perdagangan mencatat suatu transaksi ekspor dan impor barang-barang di suatu negara pada periode tertentu. Nah, negara dikatakan defisit ketika nilai ekspor lebih kecil dibanding nilai impor. Nah, sedangkan negara dikatakan surplus ketika nilai ekspornya lebih besar dibanding dengan nilai impor. Nah, kedua ada neraca jasa. Nah, neraca jasa ini mencatat suatu ekspor dan impor jasa pada suatu negara dalam periode tertentu. Nah, contohnya ketika Indonesia ingin mengimpor bahan ataupun barang-barang dari negara lain, nah Indonesia harus menggunakan jasa transportasi untuk mengangkut barang-barang tersebut. Nah, pencatatan jasa transportasi ini termasuk ke neraca jasa. Nah, yang selanjutnya ada neraca non balas jasa. Neraca non balas jasa ini tidak terkait dengan balas jasa. Misalnya, bila pemerintah Indonesia menghibahkan suatu nilai rupiah ataupun apapun kepada negara lain, atau juga ketika seorang orang tua yang memberikan uang saku kepada anaknya yang kuliah di luar negeri, nah ini masuk ke neraca non balas jasa. Struktur neraca pembayaran internasional berikutnya adalah neraca modal. Neraca modal adalah neraca yang mencatat pembelian atau penjualan aset finansial seperti surat-surat berharga, deposito perbankan, investasi langsung ataupun investasi lainnya. Singkatnya, neraca modal ini adalah neraca yang mencatat arus keluarnya modal atau kapital outflow dan arus masuk modal atau capital inflow. Berikutnya ada neraca penyeimbang. Nah, neraca penyeimbang ini mencerminkan suatu neraca pembayaran internasional sama dengan nol. Nah, apa maksudnya? Yaitu penjumlahan antara surplus atau defisit neraca berjalan dengan surplus atau defisit neraca modal itu sama dengan nol nilainya. Nah, ketika misal neraca pembayaran ini defisit, maka harus ditambah, dan ketika surplus maka harus dikurangi. Nah, dalam
neraca pembayaran Indonesia suatu sikap dari pemerintah dalam menyeimbangkan atau menetralisasi surplus atau defisit ini dapat dilihat dari lalu lintas moneter atau moneter movement yang juga merupakan struktur dari neraca pembayaran internasional. Berikutnya ada selisih perhitungan. Nah, dalam neraca pembayaran ada kalanya saldo neraca pembayaran ini tidak sesuai dengan kelengkapan informasi seperti adanya transaksi-transaksi yang tidak tercatat. Nah, transaksi-transaksi yang tidak tercatat ini masuk ke dalam selisih perhitungan atau disebut juga statistical discrepancy, juga bisa disebut error and omission. Nah, yang terakhir ada perubahan cadangan devisa atau reserve account. Reserve account ini adalah neraca yang menunjukkan perubahan cadangan atau saldo devisa yang diperoleh dari tahun yang bersangkutan dari penjumlahan antara nilai neraca berjalan dengan neraca modal. Nah, perubahan cadangan devisa ini bisa menunjukkan posisi keuangan suatu negara yang berdasarkan pada catatan transaksinya dalam neraca berjalan juga neraca modal. Tentang struktur neraca pembayaran, berikutnya ada faktor pendekatan dalam penyeimbangan neraca pembayaran internasional. Dalam neraca pembayaran dikatakan seimbang jika perubahan cadangan devisa sama dengan nol, artinya uang yang masuk dan uang yang keluar itu sama. Namun biasanya dalam transaksi internasional terjadinya defisit atau surplus. Nah, terjadinya defisit pada neraca pembayaran suatu negara dapat mempengaruhi fundamental makroekonomi pada negara tersebut, sehingga penyeimbangan neraca pembayaran menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Bisa melalui tingkatan berikut. Pertama, ada tingkat harga. Surplus pada neraca pembayaran akan mendorong jumlah uang yang beredar meningkat. Kenaikan tersebut akan mendorong harga-harga naik yang dapat menyebabkan inflasi. Kenaikan inflasi tersebut akan membuat daya saing perusahaan dalam negeri menurun dibanding dengan perusahaan luar negeri. Hal tersebut karena juga pada kenaikan inflasi akan mendorong impor lebih tinggi dibanding dengan ekspor. Nah, begitupun ketika terjadi defisit neraca pembayaran, jumlah uang beredar akan turun sehingga perusahaan dalam negeri akan meningkatkan daya saingnya dibanding dengan perusahaan luar negeri, karena ekspor akan lebih meningkat dikarenakan juga harga yang relatif murah di luar negeri. Yang kedua, ada tingkat kurs. Negara yang menganut sistem nilai tukar atau kurs penyeimbangan neraca pembayarannya akan melalui dengan mendevaluasi mata uang domestik jika kasus neraca pembayarannya yang defisit, dan merevaluasi neraca pembayaran ketika surplus. Nah, devaluasi itu tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran valuta asing. Sedangkan negara dengan sistem kurs yang fleksibel, nilai tukarnya itu ditentukan oleh pasar, sehingga tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam mengontrol nilai tukar atau kurs. Kecuali dengan sistem mengambang, pemerintah masih bisa melakukan intervensi di dalam pasar. Dengan demikian, nilai tukar yang bebas diperlukan faktor fundamental yang lain untuk membuat nilai tukar dalam kondisi yang diinginkan atau stabil. Nah, kedua hal tersebut, harga atau tingkat itu bisa mempengaruhi perubahan pendapatan nasional yang juga merupakan pendekatan dari penyeimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, untuk yang terakhir ada sektor moneter. Pendekatan sektor moneter pada ketidakseimbangan neraca pembayaran merupakan pendekatan yang digunakan oleh kaum monetaris. Ketidakseimbangan neraca pembayaran terjadi karena
ketidakseimbangan atau terdapat gap antara saldo kas saat ini dengan saldo kas yang diinginkan oleh masyarakat. Ketidakseimbangan tersebut menjadi bahasan penting pada kalangan kaum monetaris. Nah, langkah yang tempuh dengan kebijakan moneter agar keseimbangan neraca pembayaran itu bisa terjadi dan bisa lebih stabil. Mungkin dalam berbagai negara ada yang berbeda dalam menggunakan struktur neraca pembayaran internasionalnya. Nah, berikut merupakan contoh dari neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran Indonesia terlihat pada tahun 1996 dalam US dollar. Terlihat ada neraca berjalan atau neraca lancar. Di tahun 1996 Indonesia menikmati surplus pada neraca perdagangan sebesar 5,129 miliar US dollar. Sebab ekspor barang lebih besar daripada impor barang. Namun pada neraca jasa terjadinya defisit sebesar 13,93 miliar US dollar. Nah, jadi Indonesia mengalami defisit pada neraca berjalan sebesar 8,804 miliar US dollar. Selanjutnya ada neraca modal pada tersebut di tahun 1996 Indonesia menikmati surplus neraca modal sebesar 11,492 miliar US dollar. Penyebab surplus pada neraca modal adalah swap sebesar 12,076 miliar US dollar. Nah, selanjutnya ada selisih perhitungan atau error and omission. Defisit pada neraca berjalan dan surplus pada neraca modal menyebabkan surplus neraca pembayaran sebesar 2,688 miliar US dollar. Nah, selain itu ada juga transaksi yang tidak tercatat sebesar 1,763 miliar US dollar. Nah, transaksi yang tidak tercatat ini dimasukkan ke dalam pos selisih perhitungan yang memperbesar surplus neraca pembayaran menjadi 4,451 miliar US dollar. Selanjutnya dan yang terakhir ada neraca penyeimbang. Nah, surplus neraca pembayaran yang dialami Indonesia selama tahun 1996 secara teoritis akan memperkuat nilai tukar rupiah. Tetapi jika nilai tukar rupiah menguat, harga barang Indonesia makin mahal yang akan menurunkan ekspor, sedangkan harga barang impor menjadi murah dan impor juga akan meningkat dibanding dengan ekspor. Nah, upaya pemerintah untuk menyeimbangkan dalam neraca pembayaran Indonesia dengan lalu lintas moneter atau ada kebijakan-kebijakan dalam moneter. Dari neraca tersebut terlihat pemerintah melakukan pembelian US dollar sebesar 4,451 miliar US dollar. Tindakan ini akan meningkatkan cadangan devisa sebesar 4,451 miliar US dollar. Nah, dari tindakan tersebut akan menghasilkan total saldo neraca pembayaran internasional Indonesia adalah sama dengan 0. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kesalahan dalam penyampaian, karena itu mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.